Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nani Wijayanti dengan NIM 2005510002. Izinkan saya untuk memaparkan sebuah materi yang berjudul Manajemen Risiko Hukum. Pada pembahasan pertama, terdapat pengertian risiko hukum, yaitu risiko hukum adalah risiko yang dihadapi organisasi bisnis yang berkaitan dengan masalah hukum. Jenis-jenis risiko ini umumnya merupakan akibat dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan badan hukum lainnya. Berbagai hal yang dapat mengakibatkan timbulnya risiko adalah kontrak dan perjanjian bisnis, aset, dan litigasi terkait, hal-hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, paten, pelanggaran hak cipta, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis risiko hukum. Terdapat 5 jenis risiko hukum. Yang pertama, risiko regulasi, kedua, risiko sehubungan dengan kontrak, ketiga, risiko non-kontraktual, keempat, risiko kepatuhan, kelima, risiko perselisihan. Pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus dari PT Megasari Makmur dengan produknya HIT. Adapun latar belakang masalah, yaitu perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi ini dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Proposur dan Deklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia. Lembaga Bantuan Hukum melaporkan perusahaan ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006 karena adanya korban, yaitu pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang telah disemprotkan obat anti nyamuk HIT ini. Selanjutnya ada analisis permasalahan. Dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran hukum terhadap tidak patuhnya pada peraturan. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan yang menekan biaya produksi produk. Mereka mengenyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Dalam kasus HIT sengaja menambahkan zat diklorvos untuk membunuh serangga, padahal bila zat tersebut sampai dihirup oleh manusia, dapat menyebabkan kanker hati dan lambung. Selanjutnya, ada undang-undang yang telah dilanggar oleh perusahaan tersebut. Yang pertama ada pasal 4 tentang hak konsumen ayat 1 dan ayat 3, kedua pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha ayat 2, ketiga pasal 8 tentang perlindungan konsumen ayat 1 dan ayat 4, keempat ada pasal 19 tentang pertanggungjawaban pelaku usaha ayat 1, 2, dan 3. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah dan tindakan pemerintah. Pihak produsen menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah. Pada tanggal 8 September 2006, Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga. Sementara itu, pada tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, seperti pada kasus PT Megasari Makmur, masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut, dan ini sangat merugikan perusahaan dan berdampak buruk pada konsumen. Sebagai saran, pelanggaran yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur tidak memberikan peringatan kepada konsumennya bahwa terdapat kandungan yang berbahaya pada produk tersebut. Seharusnya memberikan himbauan setelah suatu ruangan disemprotkan oleh produk itu, maka tunggu hingga 30 menit kemudian baru dapat dimasuki. Pembahasan selanjutnya yaitu ada realita kasus, yaitu skandal kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Adapun latar belakangnya, kasus Jiwasraya mencuat setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN periode 2014-2019, Rini Sumarno membuat laporan ke Kejaksaan Agung pada 17 Oktober 2019 silam, perihal dugaan fraud dan korupsi. Tak hanya itu, Jiwasraya juga disebut gagal membayar polis kepada para nasabahnya. Potensi kerugian negara dari kasus ini disebut bisa mencapai 17 triliun rupiah. Angka tersebut berasal dari penyidikan atas berkas selama 10 tahun dari 2008 hingga 2018.
Kemudian ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Beni Cokro Saputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minara Tbk, Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013 sampai 2018, Hari Prasetyo, kemudian Direktur Utama Jiwasraya periode 2008 hingga 2018, Hendrisman Rahim, kemudian ada mantan Kepala Divisi Investasi Keuangan Jiwasraya, Syah Mirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Kemudian tindakan hukuman, ada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta telah menjatuhkan vonis kepada ke-6 terdakwa korupsi PT Jiwasraya, yaitu mendapatkan vonis kurungan penjara seumur hidup. Kemudian cara penyelesaiannya yaitu, terkait hal ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya, antara lain OJK melakukan reformasi industrialisasi asuransi, restrukturisasi keuangan perseroan, OJK membentuk lembaga penjamin polis, pemerintah membentuk holding BUMN asuransi, dan DPR membentuk pansus untuk menyelamatkan Jiwasraya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.